Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Trisnawati, Magister Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 3OH, Kabupaten Bima. Pada pagi hari ini, saya bersama Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Suaidin, Magister Pendidikan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Kabar baik, kabar baik. Alhamdulillah sehat ya Bapak ya. Sehat. Jadi saya mohon izin Pak, hari ini saya ada tugas demonstrasi kontekstual. Dalam hal ini dalam program pendidikan guru penggerak, saya sedang menyelesaikan modul 3.1 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam hal ini saya ditugaskan untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah. Kemudian pada saat yang ditugas saya ditugaskan juga untuk mewawancarai Kepala Sekolah. Jadi di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai 2 orang Kepala Sekolah. Oleh karena itu, saya mengawalinya dari Bapak Kepala Sekolah saya sendiri, yaitu Bapak sendirinya. Ya. Bisa kita mulai Bapak ya? Silakan ya. Ya. Jadi dalam modul 3.1 itu yang kami pelajari Bapak, yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini bagaimana kami bisa memahami cara mengambil keputusan, terutama pada kasus-kasus yang bernuansa atau kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, seperti itu Bapak ya. Jadi ada pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan semoga Bapak nanti bisa menjawab dengan sebaik-baiknya Bapak ya. Saya awali dengan pertanyaan yang pertama Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bejukan moral? Bagaimana Bapak? Ya, kita awali dulu dengan apa itu dilema etika ya. Ya betul Pak. Dilema etika itu adalah di mana seseorang itu dihadapkan pada sebuah keputusan, kemudian keputusan yang layak untuk dibuatkan ya. Jadi memang di dalam sebuah masyarakat, apalagi di sekolah, memang tidak terlepas adanya permasalahan yang membuat sebuah keadaan menjadi dilema etika. Jadi identifikasinya adalah kita mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di dalam sebuah lembaga pendidikan. Karena di dalam lembaga pendidikan yang namanya anak-anak, misalnya lembaga sekolah dan sebagainya, banyak kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang terjadi, misalnya tawuran antara siswa, kemudian kenakalan siswa. Ada lagi misalnya kaitan-kaitan dengan permasalahan berkaitan dengan istilah-istilah itu penyimpangan karakter atau amoral di dalam bangsa. Jadi kita mampu untuk mengidentifikasinya kejadian-kejadian. Ya, tentunya berdasarkan permasalahan daripada kasus-kasus itu sendiri Bapak ya. Iya. Ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar nih Bapak. Dan di dalam kasus yang bernilai sama-sama benar itu tentu yang ada kandungannya dengan nilai-nilai kebajikan Pak. Ya. Itu dilema juga ya. Iya, dilema. Artinya ada sebuah kegiatan misalnya ya. Iya. Memiliki nilai kebaikan yang sama. Jadi ini adalah sekolah harus bisa berangkat dari visi misi ya. Nah, jadi kira-kira dari 2 peristiwa atau 2 kegiatan atau 2 program yang sama-sama benar ini
yang sama-sama mengarah kepada sebuah kebajikan. Jadi sekolah harus memprioritaskan dulu kegiatan atau program yang bisa mengantarkan pada pencapaian secara langsung visi misi sekolah. Artinya kegiatan yang tidak secara langsung bukan berarti dibuang, tetapi bisa dikerjakan setelah program atau kegiatan itu yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian visi dari misi sekolah. Berarti prioritasnya ada jangka panjang dan ada ada jangka panjang dan ada jangka pendek. Mana yang didahulukan, mana yang dibelakangkan. Jadi kita harus mempertimbangkan visi misi dan tujuan program sekolah yang sudah disampaikan oleh sekolah. Luar biasa Bapak ya. Ya baik Bapak, selanjutnya bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus di lima etika itu Pak? Dalam menyelesaikan kasus-kasus bagaimana etika ya. Jadi langkah yang dilakukan oleh sekolah dalam menyelesaikan kasus-kasus mengenai dilema etika ini ada beberapa langkah ya. Pertama kita harus identifikasi. Jadi mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Ini apakah permasalahan yang berkaitan dengan kenakalan, seperti tadi yang tadi awal kita sudah jelaskan, identifikasi masalah. Setelah kita identifikasi masalah, masuk pada penyampaian atau membuatkan daftar dalam bentuk fakta. Jadi fakta-fakta kejadiannya apa saja, permasalahannya apa saja. Kita harus membuatkannya dalam bentuk daftar fakta. Kemudian yang ketiga, setelah itu Anda sudah identifikasi masalah, kemudian identifikasi buat daftar, kita harus memikirkan pihak-pihak terkait. Kira-kira dalam menghadapi masalah yang sudah diidentifikasi, kemudian sesuai dengan fakta yang ada, kira-kira pihak yang terkait yang bisa membantu di dalam penyelesaian masalah siapa saja misalnya permasalahan yang sudah diidentifikasi, misalnya perkelahian antara kampung, cenderung terjadi itu. Jadi pihak-pihak yang terkait itu bisa kita identifikasi ya. Misalnya kepala desa atau provinsi dan sebagainya. Ini adalah harus kita cari tahu siapa pihak-pihak yang bisa membantu di dalam penyelesaian kasus itu. Kemudian bagaimana setelah itu pilihan-pilihan alternatif. Jadi kadang kita memilih pilihan alternatif penyelesaian masalah itu kita daftarkan kira-kira baiknya kalau begini, harusnya begini. Jadi ada pilihan alternatif pemecahan masalah. Setelah pemetaan itu pilihan baru kita tentukan langkah penyelesaian sebuah masalah. Jadi itu sudah langkahkan. Setelah kita pertimbangkan semuanya, baru kita menentukan langkah ini harus begini. Untuk memutuskan persoalan itu dalam upaya mencari penyelesaian masalah. Jadi sangat luar biasa Bapak ya. Jadi ada beberapa langkah yang memang harus dilakukan. Selanjutnya Bapak, dari langkah-langkah tadi kita menuju kepada hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar etika ini Pak? Hal-hal atau langkah yang efektif menurut saya di dalam penyelesaian sebuah masalah ini harus adanya kolaborasi. Harus adanya kolaborasi antara stakeholder, baik yang ada di dalam lingkungan sekolah ataupun kita melibatkan lintas sektor. Jadi dengan adanya kerjasama internal sekolah, kemudian kita melibatkan lintas sektor yang ada di luar sekolah, atau pada umumnya misalnya kita memanfaatkan atau kita meningkatkan peran dari pusat pendidikan, sekolah, keluarga, dan masyarakat, otomatis dalam pemecahan masalahnya tetap cepat diselesaikan sesuai dengan tujuan kita.
Jadi intinya kita harus saling berkolaborasi. Kolaborasi, dengan seluruh ya, komponen ya. yang terkait Bapak, Kerjasama, ya. ya. Terutama pemberdayaan atau meningkatkan peran pusat pendidikan, sekolah, keluarga dan masyarakat. Luar biasa sekali Bapak ya. Baiklah Bapak, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan yang berikutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam pengambilan sebuah keputusan? Yang berkaitan dengan jadwal mengambil sebuah keputusan, bahwa di dalam sebuah peristiwa atau di dalam sebuah kejadian itu kadang kita berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang insidental, ya. Artinya peristiwa-peristiwa yang dadakan dan gitu ya. Nah, peristiwa-peristiwa dadakan. Jadi walaupun itu bersifat dadakan, itu kita tetap mempertimbangkan langkah-langkah di dalam penyelesaian masalah, sehingga nanti tidak salah di dalam menentukan atau menetapkan sebuah keputusan. Itu Pak ya. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bapak? Banyak Pak ya? Ya, banyak peran dari pihak-pihak terkait di lingkungan sekolah misalnya. Jadi saya tetap melibatkan wakil-wakil kepala sekolah atau guru-guru, kemudian bagaimana mempertimbangkan sebuah permasalahan yang terjadi. Kemudian begitu juga dengan pihak-pihak luar, lintas sektor masyarakat dan sebagainya, seperti dari awal saya katakan, misalnya perkelahian remaja, ya, perkelahian antara siswa antara kampung, otomatis supaya tidak berkembang yang menyebabkan perkelahian antara kampung yang besar gara-gara siswa yang ada di sebuah sekolah, kita harus melibatkan lintas sektor. Dan misalnya kita panggil orang tuanya, kemudian akan melibatkan kepala desa dan sebagainya, babinsa yang ada di masing-masing desa. Nah, dengan cara-cara seperti itu bisa mengambil sebuah jalan keluar di dalam pemecahan sebuah masalah yang terjadi pada satuan pendidikan. Ya, jadi intinya faktor-faktor yang bisa mempermudah Bapak selama ini yaitu tidak terlepas dari pihak-pihak dan peran serta dari seluruh ekosistem yang ada di dalam sekolah. Benar sekali, ya. Jadi ekosistem yang ada di sekolah kemudian bisa dibantu oleh pihak luar yang ada. Ya. Baik Bapak, ini yang terakhir Bapak ya. 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 Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika ini Bapak? Ya. Jadi pelajaran yang bisa diambil dalam mengambil sebuah keputusan mengenai dilema etika ini banyak hal. Yang pertama itu yang berkaitan dengan kolaborasi. Jadi pihak sekolah tidak boleh atau tidak bisa berjalan sendiri di dalam memecahkan sebuah permasalahan. Apalagi kepala sekolah seorang diri kan, harus melibatkan guru, kemudian melibatkan masyarakat, orang tua. Nah, jadi kembali tadi kita meningkatkan peran dari pusat pendidikan. Itu bermaknanya sebuah arti kolaborasi. Yang kedua, tidak boleh gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Banyak hal yang perlu kita timbangkan. Makanya dalam membuat keputusan ada langkah-langkah tadi, ada identifikasi masalah, kemudian kita bisa menyajikan sebuah fakta, kemudian kita bisa menentukan siapa saja kira-kira pihak terkait yang bisa membantu. Nah, kemudian sampailah pada saat kita mengambil langkah keputusan, langkah yang pasti di dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga dengan setelah adanya langkah-langkah itu jadi bisa dipertanggungjawabkan. Ya, baik Bapak, luar biasa sekali kegiatan wawancara kita pada pagi hari ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari berdasarkan pengalaman yang disampaikan oleh Bapak kepala sekolah tadi, di mana saya bisa lebih banyak memahami bagaimana seorang pemimpin itu
bisa membuat sebuah keputusan yang bijaksana, bisa membuat keputusan yang tepat, tentunya untuk membawa kebaikan-kebaikan pada sekolah itu sendiri. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih lagi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menjadi guru penggerak. Ya. Terima kasih Ya. Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Tisnawati, Magister Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Wah, Kabupaten Bima. Pada siang hari ini, saya bersama Bapak Kepala Sekolah SDN Impres Bre, yaitu Bapak Ahmad SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam berkat. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah sehat Bapak ya. Jadi saya mohon izin Bapak. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya mempunyai tugas untuk melakukan demonstrasi kontekstual terkait dengan tugas yang ada di pendidikan program guru penggerak, yaitu pada modul 3.1 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam hal ini, saya akan melakukan wawancara dengan 2 orang kepala sekolah. Kemarin saya sudah melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Wah, dan sekarang saya melakukan wawancara dengan Bapak sendiri, yaitu Kepala SDN Impres Bre. Bagaimana Bapak? Apakah sudah siap? Ya, insya Allah siap. Ya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya yang diceritakan oleh Bapak terkait dengan bagaimana pengalaman-pengalaman Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus terutama yang berkaitan dengan dilema etika ini Bapak ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Semoga nanti Bapak bisa menjawabnya dengan sebaik-baiknya. Ya. Siap Bapak? Siap. Ya. Jadi kita mulai dengan pertanyaan yang pertama Bapak ya. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral? Ya, terima kasih. Saya akan mencoba untuk menjawab apa yang pernah kami laksanakan dan apa yang kami pernah lakukan di lembaga kami, yaitu di Sekolah SDN Impres Bre. Ada beberapa hal yang biasa kami lakukan dalam hal menindaklanjuti atau menentukan kasus-kasus yang seperti apa yang ditanyakan. Ya, memang hal ini biasanya dilematisme hadapkan dengan kami selaku pelaksana tugas dan satu sisi juga dihadapkan dengan tuntutan diharapkan sebuah sistem di dalam kurikulum, dan satu sisi juga yang diharapkan juga oleh orang tua siswa. Salah satu hal yang perlu kami identifikasi di sini, biasa kami temui di sekolah kami, yaitu adanya murid kami, siswa kami yang mengalami keterlambatan dalam hal literasi maupun numerasi, sehingga mengakibatkan anak itu dalam nilai akhirnya di bawah standar yang ada. Dia satu juga tidak dilakukan. Sinilah yang membuat kami kurikulum harapan anak ini harus tuntas dan baru bisa di offer ke kelas ini. Sementara anak ini masih jauh dari harapan. Cuma bagaimana kami menindaklanjuti dengan hal ini? Pertama adalah
memanggil atau mengamati diri anak tersebut, ya baik diri pribadinya, kemudian orang keluarganya maupun lingkungan dia belajar, sehingga dalam mengambil keputusan tadi bisa berkeadilan, tidak membuat semua orang tidak puas. Salah satunya adalah kami selaku jajaran pendidikan juga merasa murid kami ini bisa dilanjutkan ke sekolah yang mereka, begitu juga orang tuanya merasa senang dengan satu catatan yang diberikan oleh kami. Ya, misalnya tadi anak ini tidak bisa membaca dan tidak bisa menghitung. Di akhir tahunnya kami ingin ada guru yang menyampaikan kepada kami selaku pemimpinnya bahwa ketika anak ini tidak dinaikkan akan terjadi hal-hal yang mungkin di luar kemampuan kita. Misalnya ya setelah tidak dinaikkan anak ini, mungkin dia akan keluar di sekolah ini, dia akan tidak lagi mau belajar karena merasa malu dengan kawan-kawan. Oleh karena itu kami selaku pengambil kebijakan bermusyawarah dengan Bapak dan Ibu guru, kemudian komite, kemudian meminta orang tuanya untuk bersama-sama dengan tentang anak, sehingga pada akhirnya kami menaikkan dengan satu catatan untuk memberikan salah satu tanggung jawab kepada orang tuanya, misalnya setelah pulang dari sekolah agar dilanjutkan oleh orang tuanya di rumah pelajaran atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang tuanya, terutama kaitannya dengan membaca, menulis atau menulis. Berarti luar biasa sekali Bapak ya. Jadi di situ saya dengar dari penjelasan Bapak tadi ada paradigma memang, terutama di sini paradigma keadilan melawan kasihan ya. Kemudian pada prinsipnya menggunakan prinsip rasa peduli terhadap masa depan anak itu sendiri Bapak ya. Ya, insya Allah itulah yang ada rasa, kalau tidak mau disebut rasa iba, rasa peduli lah terhadap anak tersebut. Dan ketika kalau kita mengikuti yang ekstrim, ya misalnya tadi tidak dinaikkan, ya mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga anak itu semakin lama semakin tidak tahu apa yang dia inginkan, karena dia dipastikan akan out atau pindah di sekolah lain, mungkin yang jangan sampai pindahnya ke sekolah lain itu yang tidak peduli dengan anak tersebut, ya naik-naik aja. Oke, baik Bapak. Selanjutnya yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, sebagaimana yang saya uraikan di awal, bahwa kita untuk melaksanakan satu tindakan keputusan tersebut adalah bersinergi atau berkolaborasi dengan, pertama kepala sekolah dengan guru, kemudian dengan komite sekolah, dengan orang tua murid. Ya, yang biasa kami lakukan itu seperti itu, sehingga kami bisa mengundang atau bisa kami langsung mengunjungi orang tuanya ketika orang tuanya itu tidak bisa kami hadirkan di sekolah. Alhamdulillah, ya selama ini yang kami lakukan ada satu menemukan juga ada orang tua yang memang terhadapnya, mereka selalu mendatangi kami ya, untuk selalu memberikan support kepada kami agar anak itu ya bisa tidak dilakukan sehingga bisa mencari satu prestasi yang baik. Luar biasa Bapak ya. Jadi ada sebuah kerjasama atau kolaborasi dari seluruh stakeholder yang ada di satuan pendidikan itu, bahkan dengan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat juga Bapak ya. Ya. Baik Bapak, selanjutnya yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah kasus-kasus di Lema Etika ini Pak? Ya, beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada
Itu bahwa langkah-langkah yang sering kami laksanakan untuk tercapainya arah itu adalah pertama, kami mengamati tentang keadaban daripada siswa kami atau orang ada. Saya selaku kepala sekolah tetap mengamati baik siswa maupun bapak dan ibu guru saya yang ada di sekolah. Dengan mengamati itu saya bisa mengetahui apa kekurangan, apa kelebihan daripada siswa maupun anak tersebut. Langkah yang kedua adalah mengidentifikasi mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi, misalnya di kelas 1 apa yang paling menonjol, kelas 2 sudah bisa sampai seterusnya, sehingga gampang kita mengambil satu untuk mencapai keputusan atau solusinya. Kemudian yang berikutnya, langkah berikutnya mendiskusikan hasil identifikasi itu bersama rekan guru. Kemudian diawali dari rekan guru, kemudian dipanggillah mungkin di sini yang kami sering datangkan itu adalah pengawas. Nah, jika ada hal-hal yang ingin kami akan lebih tinggi lagi pengawas, karena pengawas itu mungkin yang agak lebih luas sih pengetahuan tentang hal itu. Kemudian juga komite sekolah bisa kami dan sering membantu kami dalam hal menyelesaikan satu masalah. Kemudian berikutnya mendiskusikannya. Mendiskusikan ini adalah untuk mencari solusi bagaimana kasus terhadap anak-anak ini bisa diselesaikan secara cepat dan efisien serta memadai. Kemudian baru kita setelah kita menentukan caranya, baru menindaklanjutinya. Memutuskan gitu Pak ya? Ya, memutuskan atau menindaklanjuti. Ya, baik Bapak, luar biasa jawabannya tadi. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, yang sangat efektif bagi kami pertama itu adanya kerjasama yang sangat luar biasa di antara kami selaku guru tombak di dalam lingkungan kami. Dalam ini adalah saya selaku pimpinan sekolah dengan bapak ibu guru pelaku di lapangan ataupun di kelas. Kemudian juga kami selalu mensosialisasikannya di orang tua murid ketika ada rapat-rapat komite, rapat-rapat orang tua murid, maupun di lingkungan kami berada ketika di luar jam. Baik Bapak, luar biasa ya jawabannya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Ya, di samping ada enaknya juga pasti ada kurang enaknya. Salah satu tadi seperti ditanyakan itu adalah tantangan. Yang menjadi hambatan dan tantangannya adalah ketika kasus itu dihadapkan dengan ya terutama ada siswa yang menonjol, kemudian orang tuanya juga orang hebat. Lalu dalam hal pemberian sanksi dan nilai politik tersebut mungkin sering menyinggung perasaan daripada orang tua. Biasanya anak-anak itu begitu langsung melaporkannya ke orang tuanya, ya baik tadi yang menonjol maupun yang mengalami kasus ini, sehingga berakibat demikian datanglah orang tua. Kadang diawali dengan datang marah-marah, diawali dengan datang yang muka yang kurang enak, sehingga membuat kami sedikit selaku di sini sedikit ragu untuk mengambil tindakan yang lebih tinggi. Oleh karena itu tantangan ini sering kali baik terutama ya anak-anak bahkan ada anak-anak guru yang ketika diberi sanksi yang agak berlebihan yang membuat gurunya itu, orang tuanya itu, yang guru itu datang memarah-marah, sehingga dalam pengambilan sehingga hal itu akan menghambat apa yang kami pada tujuan kami, siapapun di situ, apakah dia itu anak guru
anak kepala sekolah, anak siapapun ketika dia melanggar satu disiplin, maka kami tetap memberikan sanksi atau reward. Ya, namun hal itu ya ada kalanya orang tua atau wali murid yang tidak bahkan dilaporkan di pihak-pihak lain, itu yang membuat tantangan dari kami. Jadi ada penghargaan dan ada hukuman yang tergantung daripada kasus-kasus yang terjadi itu Pak ya. Iya. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Ya, kalau selama ini kami tidak menjadwalkannya karena memang ya kasus-kasus itu jarang mungkin kita ikuti. Salah satunya misalnya kalau ada kasus yang dihadapkan pada hari itu, maka kami langsung menyelesaikan itu agar tidak berlarut-larut. Kecuali ada kasus-kasus yang ditangani secara berat, misalnya ya salah satu kasus yang pernah kami alami itu jatuhnya anak di meja lalu mengakibatkan bengkakan. Ya, di sini kami butuh penanganannya cepat, tetapi agak berisiko dengan orang tua, sehingga kami harus minta izin dulu sama orang tua untuk membawa ke puskesmas atau apa segala. Jadi tergantung kalau jika kasusnya mudah maka kan diselesaikan pada saat itu juga. Ya. Sedangkan untuk kasus-kasus yang dianggap berat akan dikomunikasikan atau dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang saling berkaitan itu Bapak ya. Iya. Iya. Baik Bapak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, ada banyak ya yang membantu kami Ya. dalam menangani kasus-kasus seperti itu. Di samping kami sendiri selaku pimpinan sekolah maupun guru ya, jadi juga kami bersinergi atau berkolaborasi dengan di luar dari batas yang ada di sekolah, misalnya dengan komite sekolah, dengan orang tua murid, dengan rekan-rekan alumni yang peduli dengan pendidikan yang ada di sekolah. Oke, baiklah Bapak, ini yang terakhir Bapak ya. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, dari situ saya mendapatkan pelajaran yang berharga dalam rangka menentukan ya serta mengidentifikasi kasus-kasus yang ditemui di kami, lalu bagaimana cara menyelesaikannya, dan terutama hubungan kami dengan orang tua murid komunitas dalam rangka menyelesaikan masalah, sehingga timbullah rasa kedekatan antara kami dengan murid dan kami juga hal menunjukkan rasa keadilan baik terhadap kami, diri orang tersebut, orang tua murid maupun terhadap siswa. Baik Bapak, luar biasa sekali. Saya mendapatkan banyak pelajaran dari sedikit banyaknya Bapak sudah menceritakan pengalaman Bapak selama menjadi pemimpin, terutama bagaimana dalam memberikan sebuah keputusan yang sangat tepat dan sangat bijaksana agar semua pihak-pihak bisa memberikan kebaikan bagi seluruh komunitas yang ada di sekolah Bapak ya. Jadi luar biasa
Semoga nanti apa yang Bapak sampaikan juga saya bisa mengamalkannya nanti dalam kegiatan saya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kita akhiri dulu percakapan kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.